Ya, kembali lagi saya jelaskan lagi tentang sistem komputer, di mana sistem komputer ini kalau minggu lalu saya jelaskan tentang sistem bilangan, maka akan saya bahas kelanjutannya mengenai kapasitas sebuah file, di mana satuan terkecil dari kapasitas itu disebut dengan bit. Bit ini terdiri dari satu digit, paham ya? Satu digit ini hanya satu kotak saja. Saya ibaratkan dengan satu kotak, di mana satu kotak ini karena kita bicara dengan komputer, maka komputer atau smartphone atau yang lain menggunakan sistem bilangan biner, yaitu antara 0 dan 1. Kalau enggak 0 ya 1. Ini seperti ini ya. Satu kotak ini kombinasinya kalau tidak terisi 0 ya terisi 1. Saya lanjutkan, berikutnya adalah byte, di mana kapasitas byte ini sama dengan 8 bit. 8 bit artinya ada 8 kotak atau 8 kombinasi, di mana tetap menggunakan biner, yaitu angka kalau tidak 0 ya 1. Bisa dibayangkan ini akan terjadi kombinasi kalau kita isi semua, kombinasinya ada kalau diisi 0000 sampai dengan 111. Saya contohkan dengan 3 bit saja. Ini saya contohkan 3 bit berarti ada 3 kotak, di mana kombinasinya adalah 000, 001, 010, 011, 100, 101, 111, 110 dulu, maaf, baru 111. 3 bit saja terdiri dari seperti ini kombinasinya. Nah, kalau 8 bit berarti ada 4 digit di belakangnya atau di depannya, di mana nanti akan terkombinasi, yaitu antara 0000001 ya sampai ya gini, ada berapa kombinasi. Nah, inilah disebut dengan kapasitas. Selanjutnya setelah byte itu ada kilobyte. Kilobyte itu 1024 kali berapa tadi? 8 bit ya, begini, ada seperti ini. Setelah kilobyte ada megabyte. Megabyte itu 1024 kali 1 kilobyte. Lalu setelah megabyte ada yang kita sering familiar kita tahu, yaitu gigabyte. Gigabyte itu tentunya sama 1024 kali 1 megabyte. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa seluruh komputer, smartphone dan sebagainya, jika kita melakukan aktivitas, taruh kata contoh memotret objek ya, merekam video, mengetik file, menghitung sesuatu, maka semuanya akan dikonversi, atau kita menyimpan file akan dikonversi dalam bentuk biner, dimana contoh kata kalau kita memotretnya biasanya ukurannya standarnya biasanya antara 3 MB sampai 5 MB. Apa isinya? Dari gambar yang hasil jepretan itu sama smartphone atau sama kamera digital akan dirubah atau dikonversi bentuknya menjadi bentuk biner atau bentuk digital seperti ini. Dimana kalau 3 MB berarti bisa kalian bayangkan ada di sini ya, 1024 kali 1 kilobyte kalikan 3 MB. Panjangnya data akan seperti itu. Jadi dia akan berkombinasi. Nah, kalau minggu lalu atau pertemuan sebelumnya saya jelaskan tentang CPU ya, otaknya komputer itu. Jadi komputer itu dibuat manusia untuk mencontoh manusia itu sendiri. Ada CPU, kalian tahu CPU kepanjangan dari Central Processing Unit. Di dalamnya ada namanya ALU, ada control unit dan register. Setelah itu ada namanya memori, yaitu dibagi dua, ada RAM dan ROM. Nah, masing-masing mempunyai tugas. Saya contohkan
seandainya di depan kita ada sepotong roti, maka yang pertama kali kalau kita sebelum makan, otak pasti akan memerintahkan tangan untuk mengambil roti. Lalu dari tangan itu otak memerintah untuk tangan itu digerakkan ke mulut atau roti itu dipindahkan ke mulut dan seterusnya. Nah, sama halnya dengan CPU. Manusia membuat komputer itu persis mencontoh apa yang selama ini dikerjakan oleh manusia, di mana ada otak itu dibagi 3, ada control unit itu yang memerintahkan, ya maaf ya sebentar ya, saya lanjut begini saja ya. Ada namanya control unit itu bagian otak yang digunakan untuk memerintahkan. Lalu arithmetic logic unit itu yang digunakan untuk menghitung. Register itu untuk menyimpan sementara. Jadi contohnya seperti itu ya. Nah, di dalam arithmetic logic unit ini ada sebuah perhitungan di mana nantinya setiap data yang masuk akan diperintahkan oleh control unit dan diolah di arithmetic logic unit. Kemudian untuk penyimpanan sementara kita menggunakan namanya register. Nah, bisa saya jelaskan satu persatu. Tadi saya sudah bilang kalau CU adalah control unit, di mana ini sebagai otak yang digunakan untuk mengkontrol, ALU itu untuk menghitung ya. Jadi saya contohkan untuk misalkan kalian pergi atau berangkat ke sekolah. Control unit ini yang pertama kali akan memerintahkan. Dia mendapatkan respon dari input unit ya, ada namanya input. Sama halnya dengan kalian misalkan mau berangkat ke sekolah, misalkan pagi hari kalian melihat jam, ini sekarang sudah jam 6 berarti waktunya kalian mandi misalkan, atau misalkan sudah jam 6 misalkan harus mandi dan sebagainya. Nah, ini input pertama yang dilihat oleh mata kalian akan disampaikan ke dalam CPU, dan dari situ control unit akan merespon dan akan memerintahkan untuk melakukan atau mengeksekusi sesuai dengan yang seharusnya. Nah, bagaimana kalian tahu kalau ini jam 6? Maka kalau ada hitungan-hitungan ini seperti ini dilempar ke ALU. ALU, kamu hitung itu jam berapa sekarang? Jam 6. Jam 6 waktunya apa? Nah, ini bagian register yang mengingat-ingat. Jam 6 itu biasanya waktunya apa? Waktunya mandi. Oke. Kembalikan ke CU lagi. CU akan memerintahkan bagian tubuh yang lain untuk menggerakkan atau mengeksekusi yang lain ya. Bagian tubuh yang lain yang menggerakkan sehingga kalian bisa menuju ke kamar mandi dan seterusnya. Sama halnya dengan komputer juga akan memerintahkan sesuai dengan atau yang ditulis adalah otak manusia. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, nanti kalau ada pertanyaan atau ini yang perlu ditanyakan bisa dilanjutkan di grup WhatsApp atau di Google Classroom. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.